A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa hayyikum bi tahiyatil Islam. Tahiyatan fiha salam, tahiyatan min ahlil jinan, tahiyatul mahabbah wal ukhuwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat, dan kita semua juga alhamdulillah bisa berhadir di Zoom meeting ini dalam rangka kajian kitab Sirah, melanjutkan kajian kita sebelumnya. Para santri yang dirahmati Allah, para orang tua yang mendampingi kajian pada malam hari ini, dan para musyrif yang dimuliakan Allah, mari kita awali kajian pada malam hari ini dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik para santri yang dirahmati Allah, pada kajian sebelumnya kita di bab 11 itu membahas dengan tema hayatuhu qabla risalah, kehidupan Nabi sebelum diutus menjadi Nabi, sebelum diutus menjadi Rasul. Dan itu ternyata penutup kajian pada putaran pertama. Makanya di halaman 15 itu bisa Anda lihat, di halaman 15 ada judulnya Khulasatud Dauril Awal, ringkasan bagian pertama, atau putaran pertama. Nah, kita masuk ke Ad-Daurus Tsani, makanya di halaman 17 itu paling atas Ad-Daurus Tsani min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagian kedua atau putaran kedua atau part kedua dari hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini judul ke-12, bab ke-12, judulnya adalah Bad'u Nuzulil Wahyi, permulaan turunnya wahyu. Judulnya adalah permulaan atau awal. Bad'u itu ya, kalau fi'ilnya bada yabda'u, ana abda'u, anta tabda'u, maka masdarnya adalah bad'u, permulaan atau awal. Bad'u Nuzulil Wahyi, permulaan turunnya wahyu. Bagian pertama, lamma balagal arba'ina min umrihi ba'athahu Allahu basyiran wa nazira. Basyiran wa nazira wa da'iyan ilal haqqi bi iznihi wa sirajan munir. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia atau berumur arba'ina. Kam arba'in? 40 tahun. Ketika Rasulullah SAW berusia 40 tahun, lamma balagal arba'ina min umrihi ba'athahu Allahu basyiran wa nazira. Ketika Rasulullah berusia 40 tahun, Allah mengutusnya atau mengangkatnya sebagai Rasul, basyiran wa nazira, sebagai pembawa. Basyiran itu pembawa kabar gembira, nazira itu sebagai pemberi peringatan. Jadi di dalam mengutusnya Allah, mengangkatnya Allah terhadap Rasulullah ini, fungsinya dua, sebagai pemberi kabar gembira yang disebut basyiran, yang berikutnya wa nazira, dan pemberi peringatan. Jadi imbang, pemberi kabar gembira bagaimana mendatangkan rahmat bagi semesta alam, wa nazir, dan memberikan peringatan bagi orang-orang yang ikar, bagi orang-orang yang zalim, bagi orang-orang yang mujrim. Jadi basira, pembawa kabar gembira, nazira, pemberi peringatan. Wa da'iyan ilal haqqi bi iznihi, dan sebagai penyeru, da'i, dari kata da'a yad'u da'watan fahuwa da'i. Wa jaka mad'u ud'u la tad'u,
mad'un dan seterusnya ya. Da'iyan itu penyeru, pendakwah. Da'a yad'u. Baik, selanjutkan wada'iyan ilal haqi, dan penyeru atau pendakwah kepada kebenaran, biiznihi dengan perintah atau izin Allah, wasirajan munira, dan sebagai ya, pembawa pelita yang membawa cahaya keterangan ya, yang membawa cahaya terang benderang, sebagai pelita yang membawa cahaya terang benderang. Baik, pertanyaan pertama, mata bu'itsa sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan pertama bisa antum lihat di bagian bawah di as'ilah. Terjemahkan pertanyaannya, kapan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Antum jawab di Google Classroom di kelasnya, kelas 7A, 7B, 7C, karena menurut informasi dari Tajrida sebagai wakil bidang kurikulum ya, yang sirah tetap di Google Classroom kelas, yang akhlak di Google Classroom asrama. Jadi antum cek Google Classroom kelas ya di Soalnya tadi apa Ustaz? ya, ulangi soalnya ya. Mata bu'itsa sallallahu alaihi wasallam, kapan diutusnya, diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul atau menjadi nabi. Kalau pertanyaannya mata, berarti jawabannya kalau tadi dijelaskan usia, nah berarti mungkin bisa dijawab pada usia berapakah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi. Baik, kita masuk ke kajian bagian kedua. Waqad budi al-wahyu birru'ya as-sadiqah, dan telah dimulai atau diawali wahyu terhadap Nabi itu, budia diawali birru'ya as-sadiqah, dengan mimpi yang benar. Jadi wahyu yang datang kepada Nabi itu diawali berupa mimpi. Berupa mimpi birru'ya as-sadiqah, dengan mimpi yang benar. Fakana la yara syai'an fi naumihi illa tahaqqaqa fi yaqzatihi. Dan adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yara, tidak melihat, la yara syai'an fi naumihi, tidak melihat sesuatu di dalam tidurnya atau mengalami mimpi. Yara syai'an itu kalau kita terjemahkan secara bahasa, dia melihat sesuatu, fi naumihi, melihat sesuatu di dalam mimpi, maka bisa diartikan melihat sesuatu di dalam tidurnya, maka bisa diartikan tidaklah seorang nabi atau Nabi Muhammad itu bermimpi illa tahaqqaqa fi yaqzatihi, kecuali itu menjadi benar, menjadi realita atau menjadi sesuatu kebenaran fi yaqzatihi, dalam keadaan bangunnya atau dalam keadaan terjaganya. Nah, jadi diawali dengan mimpi yang benar. Bagaimana yang kemarin pernah kita kajian serupa kelas berapa ya, tentang kelas 9 rasanya ya, tentang cerita Nabi Ismail dan Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim bermimpi dan mimpinya para nabi itu adalah perintah dari Allah kepada para nabi. Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih Nabi Ismail, maka itu bagian dari perintah. Baik, pertanyaan kedua, kaifa budi al-wahyu, bagaimana dimulainya wahyu? Bagaimana cara dimulainya wahyu? Ya, cara awal mula turunnya wahyu itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bagian ketiga, tsumma nazala alaihi ar-ruhul aminu Jibril. Kemudian turunlah kepada Nabi Muhammad SAW itu ar-ruhul amin, ruh yang terpercaya. Ar-ruhul, jadi Jibril itu gelarnya ar-ruhul amin. Jibril itu memiliki gelar ar-ruhul amin ya. Dan yang turun itu adalah ruhul amin atau Jibril. Wa huwa yata'abbadu fi ghari Hira, dan saat itu Nabi Muhammad SAW sedang beribadah di gua
Hira. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW saat beribadah di Gua Hira, kita tahu bahwa ya, Nabi SAW sebelum diputus menjadi Nabi itu sering beribadah dan menyendiri di Gua Hira. Ya, beliau memikirkan bagaimana keadaan alam semesta, beliau memikirkan masyarakat sekitarnya yang menyekutukan Allah, beliau menolak itu, maka beliau menyendiri di Gua Hira. Dan saat beliau menyendiri beribadah di Gua Hira itu, di saat itulah datang Ar-Ruhul Amin, Jibril alaihi assalam. Baik, pertanyaan ketiga, man nazala alaihi bil wahyi. Man nazala alaihi bil wahyi, siapa yang turun kepada Nabi, siapa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu yang membawa wahyu. Man nazala alaihi bil wahyi, siapa yang turun atau datang kepada Nabi Muhammad SAW membawa wahyu. Pertanyaan berikutnya untuk bagian ketiga. Jadi untuk bagian ketiga ini ada dua pertanyaan. Pertanyaan keempat ini untuk bagian ketiga. Aina nazala alaihi Jibril. Di manakah ya, turunnya, di manakah Jibril turun? Di tempat manakah Jibril turun datang membawa wahyu tadi? Jadi kalau pertanyaan nomor 3 menanyakan man, siapa? Ya. Pertanyaan keempat menanyakan tempat, aina, di mana? Di manakah turunnya Jibril? Baik, bagian keempat, bagian terakhir dari kajian ini. Wa 'allamahu kaifa yahdin nasa as-siratal mustaqim. Dan Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW wa 'allamahu, ya, fa'ilnya Jibril, maf'ulun bihnya adalah Nabi Muhammad SAW. Fi'ilnya allama, allama yu'allimu, mengajarkan, memberitahu, ya, menginformasikan, memberikan ilmu, wa 'allamahu, dan Jibril mengajari Nabi Muhammad SAW kaifa yahdin nas, bagaimana memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada kepada manusia, ya. Jibril mengajari Nabi Muhammad SAW bagaimana memberikan petunjuk atau hidayah kepada manusia berupa as-siratal mustaqim, bagaimana memberikan petunjuk kepada manusia ke jalan yang lurus, siratal mustaqim. Wa yursiduhum ila ittiba'id dinil qawim, dan memimpin atau memberikan petunjuk, ya, mengarahkan, arsyada yursyidu, memimpin, ya, menuntun, ya, wa yursyiduhum ila ittiba'id dinil qawim, dan memimpin mereka untuk mengikuti agama yang benar atau agama yang lurus. Jadi Jibril mengajarkan itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan terakhir, pertanyaan keempat, maza 'allamahu, apa yang diajarkan Jibril, apa yang diberikan ilmu oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril mengajarkan apa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akan masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah, para santri yang dirahmati Allah, saya ulang pertanyaan kelima lah, maza 'allamahu, apa yang diajarkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, kita masuk pada kesimpulan dan hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Para santri yang dirahmati Allah, cara Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW ini adalah sebuah hikmah, sebuah peristiwa yang patut kita ambil pelajaran, bahwa Nabi Muhammad SAW ditenangkan dulu hatinya, ditenangkan dulu dirinya, ya, menyendiri di Gua Hira dalam keadaan beribadah. Kalau istilah sekarang itu dalam keadaan tenang dan dalam keadaan tidak terkontaminasi oleh kesibukan dunia, tidak terkontaminasi oleh hiruk-pikuk masyarakat jahiliyah Makkah pada saat itu. Maka Allah memberikan jalan terbaik, maka Allah memberikan cara terbaik, turunnya Jibril kepada Nabi Muhammad SAW membawa wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tahu
bahwa ayat pertama yang turun kepada Nabi adalah surah, ada yang ingat surah apa? Boleh diskusi saat ini. Surah yang pertama kali diturunkan Al-Fatihah. Al-Fatihah, itu surah awal dalam Al-Quran. Yang pertama kali diturunkan surah ya? Al-Alaq 1 sampai 5. Al-Alaq. Betul, surah Al-Alaq. Tadi ada yang bilang surah Al-Iqra. Ya, Iqra-nya betul, tapi nama surahnya surah Al-Alaq, diawali dengan kalimat Iqra. Ya, betul. Ya, betul. Tadi yang jawab Al-Fatihah betul, tapi itu bukan betul untuk ayat surah yang pertama kali turun. Itu surah pertama di susunan Al-Quran. Tapi ayat yang pertama kali turun adalah tentang Iqra, dan itu bagian dari surah Al-Alaq. Iqra, Nabi disuruh oleh Jibril untuk membaca. Padahal kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu orangnya tidak bisa membaca atau ummiyun, ya, buta huruf. Maka dijawab Nabi, wa ma ana biqari. Ulun kan bisa membaca, wahai Jibril, ujar Nabi. Disuruh lagi. Ada yang ingat berapa kali Jibril menyuruh Nabi membaca? Ya, di dalam riwayat dikatakan 3 kali. 3 kali Nabi mengatakan, wa ma ana biqari. Ulun kan bisa membaca, wahai Jibril. Lalu disambung ayatnya dengan Iqra. Ada yang ingat sambungan ayatnya? Yang hafal Al-Alaq? Al-Alaq? Iqra. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Alhamdulillah. Mantap, bagus. Nah, berarti hafalannya kuat. Alhamdulillah. Terima kasih, jazakumullah khairan. Nah, Iqra, baca. Kalau membaca saja nggak sanggup Nabi, maka disambung oleh Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah apa segumpal daging. Lihat antum nanti terjemahannya ya. Itu peristiwa dari turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi Muhammad tidak gugup sekali Nabi Muhammad waktu turun wahyu itu, karena belum pernah melihat Jibril sebelumnya, ya. Belum pernah bertemu Jibril, ya. Belum pernah melihat, bahkan sampai di dalam riwayat itu diceritakan Nabi Muhammad itu pulang ke rumah dalam keadaan menggigil, diselimuti oleh istrinya. Siapa istri Nabi pada saat itu? Khadijah. Iya betul, Khadijah. Ya, kalau ada yang jawab Aisyah belum jadi istri Nabi pada saat itu. Aisyah itu jadi istri Nabi setelah meninggalnya Khadijah nantinya. Ya, pada saat itu Khadijah, istri Nabi Sayyidatuna Khadijah, menyelimuti badan Nabi, menggigil. Gitu. Kalau bahas sekarang tuh akhirnya Nabi curhat kepada Khadijah, menyampaikan apa yang terjadi di Gua Hira itu. Lalu Sayyidatuna Khadijah memberikan ketenangan kepada Nabi, ya. Seakan-akan Khadijah ini bahasa banyaknya pian ini orang baik, pian ini orang jujur. Kalau mungkin yang terjadi itu adalah suatu peristiwa yang buruk, pasti itu adalah peristiwa yang baik dan peristiwa yang agung. Maka tenanglah Nabi, ya, sampai diceritakan kepada saudaranya Khadijah, ada yang ahli kitab pada saat itu, ya, diceritakan bahwa ini adalah tanda-tanda kerasulan yang datang itu adalah malaikat Jibril yang menurunkan wahyu kepada Nabi. Nah, kesimpulannya adalah para santri yang dirahmati Allah, bahwa peristiwa pertama turunnya wahyu ini adalah peristiwa yang penuh sejarah, bukan hanya bagi Nabi Muhammad SAW, tapi juga bagi kita. Kita meneladani bahwa perintah membaca itu adalah perintah yang paling penting, perintah yang paling besar. Dan yang paling pertama adalah kita tentunya membaca kitab suci Al-Quran yang diturunkan sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Membaca Al-Quran, bahkan membaca Al-Quran ini juga pahalanya sangat besar. Satu huruf ya di dalam Al-Quran itu dibaca mendapatkan 10 pahala. Ya. Barang siapa membaca satu huruf dalam ayat Al-Quran itu, dia akan mendapatkan 10 pahala. Wala aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi. Aku juga mengatakan, kata Nabi, alif lam mim itu satu huruf, tapi dia 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf.
mendapatkan pahala. Yang berikutnya membaca secara umum. Selain baca Al-Quran, kita juga harus termotivasi untuk membaca buku-buku ilmu pengetahuan, buku sejarah, buku sirah, buku akhlak, apapun yang bisa kita baca. Itu membaca secara bahasa atau secara terminologi. Nah, secara istilah, secara umum, tentu kita membaca juga kan ayat-ayat itu ada yang namanya ayat qauliyah, itu ayat-ayat di dalam Al-Quran. Yang berikutnya ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu adalah ayat di alam semesta. Kita melihat bintang, kita melihat membaca kekuasaan Allah. Melihat matahari, kita membaca kekuasaan Allah. Melihat burung terbang, melihat angin, melihat hujan, melihat ar-ra'd, melihat petir. Kita melihat kekuasaan Allah. Yang melihat apapun yang ada di alam ini itu namanya ayat kauniyah. Ayat yang berupa kejadian ciptaan Allah. Nah, disitulah kita pentingnya membaca. Baik, demikian dari Ustadz. Setelah ini kalau ada mau diskusi silakan. Kalau masih ada waktu kita masuk Zoom-nya. Dan kolom chat-nya Ustadz aktifkan kembali. Kita tutup dulu baru kita nanti tanya jawab ya. Baik. Baik, terima kasih. Naftatim bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Setelah ini saya matikan recordingnya, boleh tanya jawab. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.